Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falahu hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Nabi abad. Yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin MSI MPD selaku dosen mata kuliah studi hadis dan teman-teman sekalian PAIA Magister Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita sebagai pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat beliau saat di hari kiamat kelak. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Deno Wijaya. Nomor induk mahasiswa atau NIM yaitu 202401-2011. Nah, di sini saya ingin menyampaikan resensi dari buku yang saya baca. Nah, di sini yaitu ada buku karya Imam Nawawi yang berjudulkan Riyadhus Shalihin. Nah, di sini penulis atau penterjemah yaitu Dr. Mustafa Said Al-Khin, Dr. Mustafa Al-Bugha, Muhyiddin Mistu, Ali Asyirbaji, Muhammad Amin Lutfi. Nah, pada buku Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang diterjemahkan oleh Dr. Mustafa Said Al-Khin, di sini terbagi menjadi 2 jilid. Nah, jilid pertama ini sangat tebal dan jilid kedua juga lebih tebal. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menyampaikan bahwa Riyadhus Shalihin adalah nama salah satu kitab kumpulan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berarti taman orang-orang sholih. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Nawawi, seorang ulama ahli hadis yang diakui seluruh ulama Islam dari masa ke masa. Pada kitab ini hadis-hadis Rasulullah dikelompokkan ke dalam bab-bab berdasarkan tema utama, misalnya sholat, zakat, jihad, doa, Quran dan lain sebagainya. Ini sangat cocok menjadi pegangan bagi kita seorang muslim yang ingin mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya semoga Allah menjadikan bagi penulis, penerbit, pengedar dan pembaca buku ini mendapatkan keridhaan dan surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, buku ini diterjemahkan oleh Dr. Mustafa Said Al-Khin yang dimana penerbitnya adalah Al-I'tisam. Nah, ini saya akan bacakan daftar isinya pada jilid pertama, yaitu pada bab pertama atau bagian pertama yaitu tentang ikhlas dan urgensi niat dalam setiap perbuatan dan perkataan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi.
Bagian kedua adalah tobat, bagian ketiga adalah sabar, bagian keempat adalah jujur, bagian kelima adalah muraqabah atau merasa selalu diawasi Allah. Yang bagian keenam adalah takwa, bagian ketujuh adalah yakin dan tawakal, bagian 8 istiqomah, bagian 9 memikirkan kebesaran ciptaan Allah, bagian 10 bersegera melakukan kebaikan dan memotivasi orang yang ingin berbuat baik, bagian 11 adalah mujahadah, bagian 12 adalah anjuran memperbanyak kebaikan di akhir usia, bagian ke-13 banyak jalan menuju kebaikan, bagian ke-14 tidak berlebihan dalam melakukan ketaatan. Nah, ini sampai pada bagian bab 99, yaitu anjuran mendahulukan yang kanan. Ini pada jilid 1. Nah, pada jilid 2, di sini izinkan saya untuk membacakan daftar isinya. Bagian ke-100, yaitu memulai makan dengan basmalah dan mengakhirinya dengan hamdalah, dan berakhir pada bagian atau bab 370, yaitu kumpulan hadis dengan beragam tema dan unik. Ya. Teman-teman sekalian atau para pemirsa penonton, bahwa buku ini saya dapatkan saat saya semester 2. Nah, saya iseng-iseng saja menghadiri atau belanja buku pada event Tarbiyah Fair. Nah, di sini menurut saya buku ini sangatlah tebal, teman-teman sekalian, karena buku ini menjelaskan yang pertama dari niat dan ikhlas, niat dan urgensi, ikhlas dan niat, ikhlas dan urgensi niat. Dari sini, dari iseng-iseng ini saya membaca sedikit demi sedikit, bahwasanya buku ini sangat cocok, tentunya sangat cocok untuk pembaca, karena tentunya bagi orang awam di sini juga ketika membaca, buku ini selain menghadirkan tentang bab yang telah disampaikan oleh Imam Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin, juga dijelaskan pelajaran-pelajaran dari hadis yang telah disebutkan. Nah, sedikit saya menginfokan, yaitu biografi dari penulis atau penterjemah, yaitu Dr. Mustafa Said Al-Khin. Nama penuhnya ialah Mustafa bin Sa'id bin Mahmud Al-Khin Al-Syafi'i Al-Madiyani Al-Damashqi. Nah, beliau dilahirkan pada tahun 1922 Masehi. Nah, bapaknya beliau adalah penghulu di daerah Maidan, Damsyik dan Mustafa. Nah, dan beliau, yaitu Bapak Dr. Mustafa Said Al-Khin, ini adalah anak ke-11 dari 18 orang adik-beradik. Nah, pada usia 8 tahun beliau telah memasuki sekolah peringkat rendah atau peringkat dasar. Nah, di sini dengan menghafal Al-Qur'an dan kemudian memasuki sekolah Al-Jami'iyah Al-Ghora, dan guru besarnya ialah Muhammad Hasan Habanakah. Kembali lagi kepada buku Riyadhus Shalihin. Tentunya bagi para orang awam, saran saya ketika membaca sebuah hadis, satu bab saja. Nah, di sini ada ada 16 halaman tentang bab ikhlas dan urgensi niat.
bagi orang awam, walaupun ada pelajaran-pelajaran hadis yang dapat dipetik dari penyampaian buku ini, menurut saya perlu adanya pemahaman lebih. Kenapa? Karena ketika kita memahami sebuah hadis ataupun memahami arti dari ayat-ayat Al-Quran, menurut saya perlu didiskusikan oleh orang yang soleh, oleh para ustadz maupun oleh para guru-guru besar yang ahli dalam bidang agama Islam. Karena apa? Karena kita dalam membaca ini tidak hanya secara kontekstual, tapi substansinya juga harus kita pahami dengan sejelas-jelasnya. Nah, dari kita mengikuti sebuah halaqah atau sebuah pengajian yang mungkin tentunya belajar salah satu hadis, contohnya adalah hadis tentang niat. Ini kita mempunyai banyak pemahaman, wawasan ilmu jika kita tidak hanya sekedar membaca buku dari penerjemahan ini, tapi kita juga mengetahui pendapat-pendapat atau penyampaian dari para kiai atau ulama dalam sebuah halaqahnya. Sehingga kita tidak hanya, jadi saran saya, kita tidak hanya membaca buku ini secara sekilas, tapi setelah kita membaca buku ini, sebaiknya kita pergi ke ulama atau orang-orang saleh yang memiliki basic atau pengetahuan pendidikan agama yang baik pula. Nah, di sini teman-teman sekalian, izinkan saya membaca sebuah bab pertama, yaitu pada buku Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi yang diterjemahkan oleh Dr. Mustafa Said Al-Khin. Yaitu bab pertama adalah ikhlas dan urgensi niat dalam setiap perbuatan dan perkataan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Nah, di sini disajikan sebelum pergi ke hadis, sebelum membaca ke hadisnya, ini juga ada pengantar dari buku penerjemahan ini, yaitu disajikan dulu ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, kemudian dilanjutkan kepada hadis yang membahas tentang bab ini, yaitu ikhlas dan urgensi niat. Dalam pokoknya yaitu tentang niat. Nah, sini izinkan saya untuk membaca salah satu hadis tentang niat. Wa an amiril mu'minina Abi Hafsi Umar bin Khattabi ibni Nufaili ibni Adil Uzai ibni Riyahi ibni Abdillah ibni Qurti ibni Rozakhi ibni Adi ibni Ka'bi ibni Lu'ai ibni Ghalibil Qurashi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri imana wa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Muttafaqun alaihi sihhati. Rawahul imama al-muhadithina Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah Bardisbah al-Ju'fiyu al-Bukhari wa Abu al-Husaini Muslimu ibnu al-Hajjaj ibni Muslimi al-Qushairi al-Naisaburiyu
radhiyallahu anhuma fi kitabaihima alladzaini huma asahu al-kutubi al-musannafah. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala perbuatan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan pahala apa yang diniatkannya. Barang siapa berhijrah ke Madinah untuk mencari ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa berhijrah untuk mencari harta dunia atau untuk seorang perempuan yang hendak dinikahi, maka hijrahnya hanya untuk itu atau tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh imam para ahli hadis Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Usairi An-Naisaburi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai keduanya atas kitab mereka sebagai kitab paling sahih yang pernah disusun. Nah, setelah penyajian hadis di dalam buku ini, disampaikan pula pelajaran-pelajaran hadis. Nah, di sini ada 3 pelajaran dari hadis yang saya bacakan tadi. Pelajaran pertama adalah para ulama sepakat bahwa niat adalah syarat mutlak agar suatu amal diganjar atau dibalas dengan pahala. Namun apakah niat merupakan syarat sahnya suatu amal atau perbuatan? Mereka berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah menyebutkan niat adalah syarat sahnya suatu amal atau perbuatan yang bersifat pengantar seperti wudhu dan yang bersifat tujuan seperti sholat. Ulama Hanafiyah berbeda dengan ulama Hanafiyah menyebutkan niat hanya syarat sahnya amal atau perbuatan yang bersifat tujuan dan bukan pengantar. Pelajaran yang kedua adalah niat dilakukan di hati dan tidak ada keharusan untuk diucapkan. Nah, menurut saya, teman-teman sekalian, niat ini paling pokok. Yang benar-benar niat adalah datangnya dari hati. Jadi ketika kita segala aktivitas kita, segala urusan kita yang kita lakukan, maka perlu adanya awalan sebelum kita melaksanakan segala kegiatan kita, yaitu niat. Niat yang paling ampuh atau paling benar adalah pertama adalah niat dari hati. Tentunya niat dari hati ini adalah niat dikarenakan ikhlas atau semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah niat yang paling baik menurut saya, teman-teman. Nah, pelajaran yang ketiga dari hadis yang saya bacakan yaitu ikhlas karena Allah merupakan salah satu syarat diterimanya amal atau perbuatan. Selain hadis yang saya bacakan ini, ditambah penjelasan lagi pada hadis yang kedua, tentunya masih dalam bab niat. Ya. Wa an Ummil Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu khaisun al-Ka'bah fa idza kanu bi baida aminal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Dari Amirul
Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika tiba di suatu tanah lapang, mereka semua dibenamkan ke tanah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, mengapa mereka dibinasakan semuanya? Padahal di antara mereka terdapat kaum awam yang tidak mengenai persoalan, dan orang-orang yang bukan golongan mereka ikut karena dipaksa. Rasulullah bersabda, mereka semua dibinasakan, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai niat mereka. Hadis riwayat muttafaq alaih. Pelajaran, setelah disampaikan hadis ini, teman-teman, bagusnya dalam penerjemahan Dr. Mustafa Said Al-Khin yang diterbitkan oleh Al-I'tisam ini, tentunya ada kayak intisarinya atau isinya. Nah, isinya ini dimunculkan pada pelajaran-pelajaran hadis yang saya sampaikan tadi, hadis yang kedua, yaitu pelajaran ini. Yang pertama adalah perhitungan kebaikan dan keburukan didasarkan pada niat. Yang kedua, peringatan untuk tidak berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Yang ketiga, anjuran untuk berteman dengan orang-orang baik. Yang keempat, berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara-perkara gaib yang harus dipercaya apa adanya. Kita juga wajib percaya bahwa perkara-perkara itu akan terjadi sebagaimana diberitakan, karena semua yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. Nah, ini masih banyak teman-teman, sampai beberapa hadis disampaikan pada bab niat ini. Jadi menurut saya teman-teman, buku Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang diterjemahkan oleh Dr. Mustafa Said Al-Khin yang diterbitkan oleh Al-I'tisam ini sangat cocok bagi teman-teman sekalian untuk memahami ilmu-ilmu hadis, tentunya tentang bab-bab yang disampaikan pada buku Riyadhus Shalihin ini. Karena selain memaparkan hadis, juga dipaparkan pula sebuah pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik dari sebuah hadis tersebut. Nah, tentunya jangan lupa, menurut saya teman-teman, setelah kita membaca sebuah hadis, sebuah bab di dalam buku Riyadhus Shalihin ini, tentunya harus didiskusikan oleh orang-orang yang ahli ilmu agama Islam, seperti para ulama, teman-teman yang soleh. Bisa disaringkan bagaimana ceritanya gitu, sehingga kita tidak pragmatis atau tidak hanya memahami kontekstual dari hasil membaca sebuah buku. Nah, menurut saya teman-teman perlu adanya untuk mendiskusikan dari hasil bacaan teman-teman dalam buku Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi yang diterjemahkan oleh Dr. Mustafa Said Al-Khin ini. Itu saja teman-teman dari resensi buku yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dari saya. Nah, dari hasil saya membaca atau googling, jadi buku terjemahan dari buku Imam Nawawi yang berjudul Riyadhus Shalihin ini banyak diterjemahkan oleh beberapa para ilmuwan. Nah, salah satunya adalah Dr. Mustafa Said Al-Khin, dan penerbitnya juga beda-beda. Nah, dari hasil baca saya itu ada 10 penterjemahan buku Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi ini. Nah, saya dapatnya buku yang sangat tebal, teman-teman. Bahkan dibuat 2 jilid. Nah,
ini saya penasaran, jadi saya beli buku ini untuk menambah wawasan saya. Tapi tentunya harus tetap setelah membaca jangan lupa mendiskusikan kepada orang-orang salih yang menguasai bidang ilmu agama Islam. Kelebihan buku ini ya, yang pertama tentunya adalah setelah dipaparkan sebuah hadis ditambahkan pula seperti makna atau apa yang dapat kita petik dari hadis tersebut. Setelah itu tentunya tidak hanya satu hadis saja dalam menyampaikan sebuah bab. Nah, tadi sudah saya bacakan tentang bab niat, urgensi niat. Nah, ini tidak hanya satu hadis saja, tapi satu hadis yang benar-benar sahih ini dipaparkan terlebih dahulu, kemudian diikuti hadis-hadis yang lainnya sebagai pemahaman pembaca untuk memaknai atau memahami dari hadis yang pertama yang disampaikan pada buku ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk kekurangannya adalah, nah tadi setelah saya googling tadi ada 10 buku penerjemahan Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Nah, menurut saya perlu adanya kesimpulan dari 10 buku ini. Kesimpulan yang benar itu bagaimana? Mungkin itu menurut saya yang perlu diperhatikan, karena takutnya pembaca tidak tahu isi dari makna karangan dari Imam Nawawi itu sendiri, yaitu pada buku Riyadhus Shalihin. Kemudian itu kelebihan dan kekurangannya yang dapat saya sampaikan. Bila banyak salah saya mohon maaf, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan istighfar yang sebanyak-banyaknya jika saya banyak salah, teman-teman sekalian dan para penonton sekalian. Nah, apabila ada kritik dan saran boleh tinggalkan komen di channel YouTube ini. Dan jika teman-teman berminat saya membacakan setiap episode YouTube saya tentunya tentang bab-bab yang disajikan pada buku Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, juga boleh dikomen di bawahnya. Insya Allah jika ada komenan tersebut, saya akan menyampaikan membacakan setiap episode di channel YouTube saya. Karya Imam An-Nawawi buku Riyadhus Shalihin ini juga sudah digemborkan di sebagian masjid. Saya ketika itu sholat berjamaah. Nah, ini untungnya sholat berjamaah itu bisa melihat banyak pendapat orang-orang banyak dan merasakan Islam yang begitu indah. Salah satunya setelah sholat berjamaah di sebagian masjid, para takmir di masjid tersebut membacakan buku ini, buku Imam An-Nawawi yang berjudul Riyadhus Shalihin. Setiap babnya dibacakan setiap habis sholat berjamaah. Nah, menurut saya ini benar-benar buku yang harus kita miliki. Maksudnya isinya yang harus kita miliki. Karena apa? Karena bisa menuntun kita untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sebagai umat Islam, kita sebaiknya selalu mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa?
Karena kehidupan di dunia ini hanyalah bersifat sementara, dan kehidupan yang kekal adalah di akhirat, teman-teman sekalian dan para penonton sekalian. Pesan saya tentang hadis niat tadi, intinya pesan saya adalah setiap segala aktivitas kita harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan kita mengawali niat yang baik, insya Allah akan mendapatkan ganjaran amal yang baik pula dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebagai tabungan kita, amal kebaikan kita di akhirat kelak. Saya berharap semoga teman-teman yang menyaksikan ini selalu mendekatkan diri kepada Allah dan jangan pernah bosan-bosannya untuk belajar, semangat belajar. Karena jika teman-teman tidak tahan akan letihnya belajar, maka resikonya adalah akan merasakan kebodohan di hari tua kelak. Itu saja, itu saran plus motivasi buat saya yang kadang imannya naik turun, yang kadang ketika turun itu malah gimana ya, jauh dari Allah. Seharusnya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya jangan lupa teman-teman mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sudah diceritakan oleh banyak buku, tentunya dalam hadis Rasulullah yang paling sahih. Karena ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak, dan bisa bertemu beliau Nabi Muhammad SAW di telaga yang sangat indah yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian resensi buku yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.